Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut membahas materi kita pada kesempatan hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran meskipun masih secara daring atau belajar dari rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Jika minggu lalu kita membahas tentang teks observasi yang memiliki struktur dan aspek kebahasaan, maka pada materi teks eksposisi hari ini proses dan kajiannya masih sama. Tujuan pembelajaran yang harus Anda capai adalah siswa dapat mengidentifikasi struktur teks eksposisi, kemudian siswa dapat mengidentifikasi aspek kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Jadi sama ya dengan teks observasi, kedua-duanya memiliki struktur dan aspek kebahasaan. Nah, sebelum kita ke struktur dan aspek kebahasaan, kita harus memahami terlebih dahulu apa arti dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami, bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Jadi sederhana atau singkatnya adalah teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang di dalamnya terdapat informasi serta pengetahuan yang singkat, padat, dan jelas. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca sehingga bisa menambah pengetahuan dari si pembaca tersebut. Apa tujuan teks eksposisi? Tujuannya adalah untuk menjelaskan atau memaparkan. Jadi teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau berisi pemaparan sesuatu secara kronologis dan jelas gitu. Jadi tujuannya tentu saja untuk memaparkan segala informasi sehingga dapat menambah pengetahuan dari pembaca. Nah, ini struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi hanya 3 ya, sama dengan teks observasi. Strukturnya hanya 3. Teks eksposisi juga seperti itu. Jadi dimulai dengan tesis, argumentasi, penegasan ulang. Apa itu tesis? Tesis merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Jadi tesis ini sederhananya sama dengan pendapat secara umum atau pendapat secara garis besar. Sementara argumentasi adalah pendapat yang lebih khusus atau lebih rinci dari tesis. Tuh ya. Atau merupakan penjelasan secara lebih mendalam tentang pernyataan yang berkaitan dengan tesis. Jadi tesis itu pernyataan umum, sementara argumentasi pernyataan atau pendapat yang lebih khusus. Sebentar ada contohnya. Penegasan ulang, penguatan kembali, sama dengan hal membentuk kesimpulan, tuh ya.
Penegasan ulang merupakan penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Bagian sebelumnya terdapat dalam bagian akhir atau suatu eksposisi. Jadi, penegasan ulang itu adalah penguatan kembali terhadap tesis dan argumentasi yang disertai dengan fakta-fakta tambahan. Gitu ya. Nah, aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi ada namanya adverbia, nomina, adjektiva, verba. Nah, keempatnya ini termasuk leksikal atau kelas kata. Jadi, yang terdapat dalam aspek bahasan teks eksposisi adalah adanya kelas kata di dalam teks eksposisi. Kelas kata yang dimaksud yaitu adverbia atau kata keterangan, kemudian adjektiva, kata sifat, nomina, kata benda, verba, kata kerja. Tuh. Nah, seperti apa kata nomina atau kata benda? Kata nomina atau kata benda ini mengacu pada benda, baik yang abstrak maupun konkret, yang bisa dipegang maupun tidak bisa dipegang. Itu maksudnya. Contoh, meja, benda-benda padat lainnya, buku, pensil, dan lain-lain. Kalau benda abstrak bisa jadi subjek, gitu ya. Kenapa subjek? Bukankah orang dan yang lainnya itu tidak bisa dipegang? Bisa jadi kalau kita menjelaskan orang atau subjeknya tidak ada di tempat, berarti dia bentuknya abstrak karena tidak bisa dipegang pada saat itu, gitu. Di sini sudah ada contohnya ya. Nah, kalau adjektiva yaitu kata sifat merupakan kata yang dipakai atau digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, dan lain-lain. Jadi kata sifat itu adalah kata benda. Adjektiva. Nah, bukan adjektiva, adverbia. Adverbia adalah kelas kata keterangan. Bisa keterangan tempat, waktu, maupun suasana. Itu ya, contoh. Keterangan tempat, rumah, sekolah, dan lain-lain. Keterangan waktu, pagi ini, siang tadi, kemarin, besok, lusa, dan seterusnya. Keterangan suasana, sedih, gembira, galau, dan lain-lain. Tuh ya. Nah, di sini ada di, ke, dari, itu. Masuk kata keterangan. Kenapa? Karena dia berbentuk frase preposisi. Di rumah, di sekolah, dari pagi, ke sekolah, gitu. Jadi masuk keterangan. Jadi di, ke, dari adalah frase preposisi yang menjelaskan keterangan tempat, waktu, dan suasana. Jadi jika ada kata di dalam sebuah paragraf, sudah pasti ada kata keterangan. Karena di selalu diikuti oleh kata keterangan jika di itu berfungsi sebagai preposisi atau kata benda. Selanjutnya dalam teks eksposisi juga ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung seperti dan, gitu ya, atau, jika, dan seterusnya, baik yang koordinatif maupun subordinatif. Ini di sini ada konjungsi beberapa, ada konjungsi waktu, gabungan, dan seterusnya. Boleh Anda baca supaya durasi waktu menjelaskan materi tidak terlalu panjang. Kasihan paket datanya nanti. Nah, di sini ada pronomina. Pronomina ini adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frase nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona, kata ganti orang, yaitu
seperti dia, ia, mereka, baik kata ganti orang pertama, kedua maupun ketiga. Ada contohnya ya, silakan dicermati. Nah, pronomina non persona, kata ganti yang bukan orang, yaitu penunjuk. Contoh, ini, itu, sini, situ, dan seterusnya. Tuh. Nah, bagaimana cara menyusun atau menulis teks eksposisi? Caranya sama halnya dengan menyusun atau menulis teks yang lain. Kita harus menentukan tema dulu. Itu. Tema dulu yang ditentukan. Kemudian membuat tujuan. Terus membuat kerangka. Kerangka yang dimaksud adalah strukturnya. Misalnya mau membuat teks eksposisi, kamu mau membuat tesisnya tentang apa, kemudian argumennya apa, dan bagaimana kira-kira kamu akan melakukan penegasan ulangnya, gitu maksudnya kerangkanya. Kemudian mengumpulkan bahan, ada fakta-fakta dan data-data yang valid. Barulah menulis dan menyusun dengan cara atau dengan gaya memaparkan dari umum ke khusus secara detail. Itulah teks eksposisi. Nah, silakan dicermati, di sini ada contoh teks eksposisi bencana lingkungan. Tuh ya. Nanti dibaca sendiri teks eksposisinya. Tuh. Nah, di sini sudah ada tesisnya. Bagaimana menentukan tesis dari paragraf itu sudah ada, nanti disilakan dicek kembali. Kemudian ini argumentasinya, ya. Argumentasi itu bisa lebih dari satu, gitu ya. Kalau paragrafnya panjang, argumentasi bisa lebih dari satu. Kalau tesis hanya satu. Nah, ini penegasan ulangnya sudah ada bagian bawah. Nah, ini adjektif atau aspek kebahasaannya. Di situ yang ada adalah kelas kata adjektiva atau kata sifat, yaitu serius. Tuh ya. Ada di sini contohnya. Ya. Jadi supaya kamu tidak bingung sebelum kamu membaca contoh yang agak panjang ini, mungkin memantar dulu kalau teks eksposisi itu contoh singkat atau sederhana seperti ini. Tesisnya adalah pohon. Tuh ya. Atau tesisnya adalah burung. Burung merupakan salah satu unggas. Misalnya ya, burung adalah salah satu jenis unggas yang segala bentuk aktivitasnya itu berada di udara. Berbeda dengan unggas-unggas lainnya, burung sangat jarang mencari makanan di darat karena memang habitatnya adalah di pepohonan. Itu umum atau tesis. Bagaimana membuat argumentasinya? Argumentasinya misalnya seperti ini. Burung elang gitu adalah salah satu jenis burung. Itu kan, dari burung secara umum sekarang menyebutkan burung secara spesifik, yaitu contohnya burung elang. Burung elang adalah salah satu jenis burung yang sangat memiliki fungsi yang begitu besar sebagai salah satunya sebagai pengurai tingkat 3. Burung elang juga bisa memutuskan mata rantai makanan karena burung elang memangsa semua jenis ular yang bisa membahayakan kehidupan manusia. Tuh. Selain ular, burung elang juga memangsa beberapa jenis unggas lainnya seperti ayam dan lain-lainnya. Tuh. Burung yang dianggap atau ditakuti jenis kedua adalah burung apa gitu. Jadi ada nama burung keduanya. Ya.
Itu yang dimaksud dengan argumentasi. Argumentasi itu bisa lebih dari satu. Kenapa? Supaya bisa menjelaskan tesis lebih rinci. Itu. Burung yang jenis kedua yang ditakuti atau membuat masyarakat berhati-hati jika memegangnya adalah burung rangkong misalnya. Karena burung ini memiliki paruh yang sangat panjang kemudian tajam. Sehingga jika kita tidak hati-hati memegangnya, maka dia bisa menggigit dan membuat tangan kita menjadi putus. Gitu. Jenis burung yang berbahaya lainnya adalah burung bla 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 bla. Itu. Jadi ada beberapa jenis burung yang disebutkan, gitu ya. Nah, bagaimana penegasan ulangnya? Jadi, burung-burung yang biasanya ada di dunia, selain beberapa burung jinak lainnya, terdapat juga burung yang dianggap buas atau membahayakan. Di antaranya adalah burung elang, burung rangkong, burung bla bla bla, dan burung lainnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Namun, ketiga jenis burung ini bukanlah burung yang tidak bermanfaat untuk kita. Burung ini sangat memiliki manfaat, diantaranya bla 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 gitu. Jadi, patutlah kita untuk mencintai semua jenis binatang yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu contoh singkatnya. Ya. Jadi, itulah struktur teks eksposisi, aspek kebahasaannya bagaimana. Kalian cek di dalamnya apa yang ada di dalamnya. Apakah ada kata benda? Tentu ada, karena tadi Mem menjelaskan di situ ada kata burung. Burung itu kan kata benda. Hidupnya di udara. Berarti itu kata keterangan. Itu maksudnya kata aspek kebahasaannya. Jadi kalian bisa cek apa ya yang ada di dalamnya. Kelas kata apa yang ada di dalamnya. Kemudian ada tidak adjektifnya. Itu ya. Baik, demikian materi yang bisa Mem jelaskan pada kesempatan pertemuan hari ini. Jika kalian merasa kurang lengkap, silahkan tambah referensi penjelasan teks eksposisi melalui Google atau referensi-referensi lainnya untuk melengkapi referensi kalian tentang teks eksposisi. Tetap semangat belajar dari rumah. Mari kita sama-sama berdoa agar mata rantai COVID bisa segera terputuskan, wabah COVID bisa cepat selesai, sehingga kita bisa bertemu di sekolah, ada izin untuk tatap muka di sekolah, sehingga kalian tidak merasa kesulitan karena bisa bertemu dan mendengar penjelasan langsung bersama ibu gurunya atau sernya. Jadi, tetap patuhi protokol kesehatan meskipun Anda berada di rumah, agar kita bisa saling menjaga dan bisa segera mengakhiri wabah pandemi ini. Baik, seperti itu yang bisa Mem sampaikan. Salam sehat untuk kalian semua, tetap semangat. Mem akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.